Puji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk bersama-sama kita akan beribadah. Biar kita mau membawa segenap hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mau mempersembahkan korban pujian dan syukur bagi Dia. Sebab kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Kita mendatang kepada Tuhan dengan segenap hati. Sejenak kita akan mengambil waktu di hadapan Tuhan. Kita mempersembahkan korban pujian dan syukur. Kita mau tinggalkan setiap persoalan, segala hal yang mungkin menghambat kita untuk kita beribadah. Mari kita mau letakkan semua di dalam tangan Tuhan. Kita mempersembahkan segenap hidup kita di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi penyembahan yang terbaik bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau bersama-sama menaikkan pujian. Hidupku adalah penyembahan bagi-Mu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan
Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan mengucap syukur kami kehadiran Engkau ya Tuhan. Kami sungguh berterima kasih buat waktu yang masih Kau berikan bagi kami, untuk kami kembali bisa beribadah kepada Engkau. Baik kami yang ada dalam rumah-Mu, baik umat-umat-Mu yang berada di rumah beribadah bersama dengan keluarga mereka. Kami percaya Tuhan Kau ada, Kau hadir di tengah ibadah kami. Kau melawat kami semua, Kau berkati kami semua dengan hati yang penuh dengan sukacita, sehingga kami semua bisa memuji memuliakan nama Engkau, meninggikan Engkau, dan Kau boleh menerima berkat dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Baik WLC Nur Musyik, Tuhan, oleh berdoa syafaat LCD. Ya Tuhan, Kau memberkati semua hamba-hamba-Mu, mau pakai sebagai alat yang luar biasa di tangan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati ibadah kami Tuhan, dari pertama pertengahan hingga pada akhirnya. Dan ya Roh Allah tengah-tengah kami dan melawat kami semua, menuju ruangan di mana kami beribadah pada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mencuri berkat dalam ibadah, karena kami mempersatukan hati kami mempatahkan di dalam nama Yesus. Hanya Roh Allah yang ada, dan hanya Roh Allah yang melawat memenuhi setiap ruangan ibadah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita naikkan pujian, kerahkanlah kekuatan-Mu. Oh
akan baca Mazmur 117 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. 2, 3. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, menggapailah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita akan siapkan diri untuk terima firman Tuhan. Di dalam segala perkara, firman Tuhan selalu menjamin kehidupan kita. Ia Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Janjinya adalah ya dan amin. Kalau malam hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan, kita mau bersyukur sebab kasih Tuhan yang membuat kita ada sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan. Bersama Bapa, kami mau melewati semua persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan
atas berkat-Mu saat ini kepada setiap kami di tempat ini maupun jemaat-Mu yang ada di rumah Bapak. Ya Bapa ya Bapak Tuhan, kami terlebih percaya Tuhan, kalau kami semua ada sebagaimana kami ada pada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya Bapa ya Bapak Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian kami bisa berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapak. Tiba saatnya saat ini kami mau mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan, setiap pikiran kami Bapak. Biar apa yang akan disampaikan oleh firman oleh hamba-Mu pada kami pada malam hari ini Tuhan bisa tertanam di dalam hati kami Bapak. Berkati hamba-Mu Tuhan yang malam hari ini akan menyampaikan sebagian daripada sabda-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang diperkatakan oleh hamba-Mu Tuhan itu adalah daripada Engkau Bapa, agar setiap kami dapat diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap menerima firman-Mu. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami di haleluya bersyukur. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Baru saja kita merayakan hari Paskah, baik Jumat Agung, hari kematian dan hari kebangkitan Yesus. Saudara, yang mengingatkan kepada kita satu peristiwa yang tidak pernah boleh kita lupakan seumur hidup kita sampai kita bertemu dengan Tuhan. Karena kita tahu lewat Paskah adalah puncak dan akhir dari keselamatan yang Tuhan kerjakan di muka bumi ini bagi saudara dan saya. Nah, puji nama Tuhan, saudara. Firman Tuhan bulan ini gereja kita mengambil tema tentang mengenal hati Bapa. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Satu ayat yang jadi perenungan kita, ayat yang tidak asing lagi buat kita. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16 kita akan baca ini bersama-sama. Sudah dapat kata sama-sama? 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang ada di tempat ini, baik saudara yang ada di rumah, ayat ini berulang kali kita baca, bahkan mungkin sudah ada di dalam pikiran saudara. Ya, saudara sudah menghafal ayat ini. Di dalam ayat ini, saudara, kita melihat dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita merenungkan ayat 16 dari Yohanes pasal 3 ini, saudara, ayat ini berisi hatinya Bapa. Ya, di dalam ayat ini ada isi, ya, isi hatinya Tuhan, hatinya Bapa. Dan kalau kita renungkan, kita perhatikan sekarang, isi hati Bapa di dalam ayat ini, saudara, berisi tentang kasih, kasih yang tanpa syarat, kasih tanpa syarat, kasih tanpa embel-embel, kasih tanpa pamrih. Kalau saudara perhatikan dan renungkan satu ayat ini saja, saudara, di dalamnya ini ada satu pernyataan isi hati Allah yang begitu luar biasa. Karena ayat ini berbicara tentang kasih, kasih Allah, kasih Bapa yang begitu luar biasa, yang Dia nyatakan bagi dunia ini, khususnya bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan bagi yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih dalam pasal 3 Yohanes ayat yang ke-16 ini, saudara, berisi tentang kasih tanpa syarat. Kalau saudara dan saya, kita semua bisa mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan dan menerima keselamatan dari Tuhan. Saudara, karena kita percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita, dan kita mau belajar untuk mengenali isi hatinya Allah, saudara, kasih ini begitu besar buat kita. Kasih ini sungguh sangat berharga buat kita. Korintus katakan bagi orang yang tidak mengenal Allah, ya saudara, kasih ini, salib ini merupakan satu kebodohan. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, berbicara tentang salib ini berbicara tentang kasih Allah yang begitu luar biasa. Berbicara tentang sebuah pengorbanan yang Allah nyatakan bagi kita.
hari ini. Kita lihat satu contoh di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Kalau kita baca Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai ayat yang ke-20 ya. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20. Di sana kita melihat saudara, ya saudara, ayat ini kita nggak usah baca, ya saudara tentu sudah mengenal ya kisah ayat ini, perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah di dalam kisah ini saudara kita melihat ada seorang anak dikatakan, yaitu disebut anak yang bungsu apa sulung, yang datang kepada Bapa lalu meminta sebagian dari hartanya, ya, dari harta bapaknya. Dalam ayat yang 11 di sana katakan ada seorang yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagikannya hartanya, kekayaannya itu di antara mereka. Nah, sekarang kita lihat dari kisah ini ya, kita diajar untuk mengenali hati Bapa yang sesungguhnya. Sekali lagi saya ulangi, Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-20 dan seterusnya kalau kita baca dari kisah ini saudara tentang 2 orang anak, ya seorang bapak yang memiliki 2 orang anak yang datang kepada bapaknya si bungsu lalu meminta harta bagian haknya kepada ayahnya dan lalu ayahnya memberikan kepadanya. Saudara, dari kisah ini kita diajar untuk mengenali hati Bapa yang sesungguhnya. Si bungsu ini gambaran dari kehidupan kita yang rusak, yang tidak utuh lagi di hadapan Tuhan, yang sesungguhnya dari awal Tuhan menjadikan kita manusia sesungguhnya sempurna, ya, sesuai dengan gambarannya Allah. Tetapi karena dosa, saudara, yang dilakukan oleh si bungsu ini adalah di hadapan Tuhan, saudara, sifat buruk yang dimiliki oleh anak ini ialah ia suka mendahului Tuhan. Ya. Saudara, dalam ayat ini kita lihat si bungsu gambaran dari kehidupan kita yang rusak atau yang tidak utuh lagi di hadapan Tuhan karena sifat buruknya, ya, karena sifat buruknya yang tidak suka, ya, atau yang mendahului Tuhan. Sebenarnya belum waktunya si bungsu ini menerima bagian haknya dari bapaknya karena bapaknya masih hidup. Ya, kalau bicara soal warisan biasa itu kita akan terima tatkala orang tua kita meninggal, baru kita dapat warisan, disebut warisan. Tapi kita lihat sekarang si bungsu ini mendahului waktunya Tuhan. Dan yang kedua saudara, sifat buruk yang sering kali kita lakukan di dalam hidup kita sebagai manusia, sebagai orang yang percaya. Berapa banyak kali kita memaksakan kehendak Tuhan untuk Tuhan lakukan apa yang kita mau, bukan yang Tuhan mau. Memaksakan kehendak Tuhan. Itu salah satu juga sifat buruk kita. Dan yang ketiga, sifat buruk kita yang sering kali kita alami di dalam hidup kita lakukan dalam hidup kita adalah saudara, berjalan menurut kehendak atau maunya kita sendiri. Berjalan menurut kehendak atau maunya kita sendiri. Kita nggak mau diatur oleh firman Tuhan. Kalau firman Allah berkata A, kalau kita lihat A itu rasanya nggak menyenangkan hati kita, maka kita akan mengambil jalan B. Sekalipun jalan B itu bukan jalan Tuhan, kita tidak peduli. Yang penting di jalan B itu sesuai dengan maunya kita. Yang penting di jalan B itu menyenangkan hati kita. Sampai pada titik yang paling rendah, kita lihat saudara kehidupan atau perjalanan si bungsu ini. Tatkala dia menunjukkan sifatnya yang buruk di hadapan Bapa, dia mendahului Tuhan dalam hidupnya dan memaksakan kehendak Tuhan dan berjalan menurut maunya Tuhan. Dan kita lihat saudara apa yang terjadi dengan si bungsu ini. Akhirnya si bungsu dia mengalami satu titik perjalanan hidup yang sungguh paling rendah, paling sulit di dalam hidupnya. Sehingga dia mau makan pun susah. Jangankan makanan
manusia, dia baru ingat Tuhan. Dia baru ingat Tuhan. Si bungsu ini baru ingat bapaknya. Dia mulai berpikir, di rumah bapakku ada banyak hamba. Di rumah bapakku ada banyak kesukaan. Di rumah bapakku tidak ada penderitaan. Di rumah bapakku tidak ada kesulitan. Semua ada, bapakku sediakan, semua ada. Di saat yang paling rendah, di dalam kesulitan yang paling sulit, saudara, umumnya manusia baru ingat Tuhan. Terkadang manusia bisa mengenal hati Bapa, harus lewat proses kesulitan dulu. Berapa banyak saudara kehidupan orang percaya sulit untuk mengenal hatinya Bapa. Di dalam kondisi yang nyaman, di dalam kondisi yang enak, di dalam kondisi yang sukacita, di dalam kondisi yang serba enak, serba ada. Manusia kadang-kadang sulit untuk mengenal Bapa, hati Bapa. Dan nanti kalau manusia itu sudah jatuh di dalam kesulitan, dijatuh dalam satu masalah yang begitu berat dalam hidupnya, baru sekarang manusia mulai mau mengenal hati Bapa. Sekali lagi saya katakan, terkadang manusia bisa mengenal hati Bapa harus lewat proses kesulitan dulu. Di saat itulah manusia baru bisa mengenal Bapa. Dan manusia mulai bisa berkata, manusia baru bisa berkata bahwa Bapa itu kasih. Ya, Bapa itu kasih, Bapa itu mengasihi dia. Kita lihat si bungsu ini di dalam ayat yang ke-12. Saudara, dia datang kepada bapaknya, dia baru mengenal. Ya, dia tahu bahwa Bapa itu penuh dengan kasih. Ya. Di waktu kita ada di dalam kesulitan, baru kita ingat bahwa kita memiliki Bapa, memiliki Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Dan yang kedua, saudara, di dalam kesulitan kita baru ingat, kita baru sadar, kita baru mengenal, dan kita ingin kenal dan lebih mengenal lagi dia, bahwa Bapa itu adalah pengampun. Dia tidak ingat kesalahan kita, dia tidak ingat apa yang kita buat yang menyakitkan hati dia. Dia tidak ingat bahwa langkah kita di belakang kita berjalan maunya kita sendiri. Dia tidak ingat bahwa kita pernah memaksakan kehendaknya untuk melakukan sesuatu bagi menyenangkan hati kita. Dia tidak ingat lagi bahwa seringkali kita berjalan mendahului kehendaknya Tuhan. Di waktu kita datang kepada Tuhan, di waktu kita sadar di dalam kesulitan kita datang kepada Tuhan. Bapa itu Maha Pengampun. Dia mengampuni semua kesalahan kita. Seperti si bungsu ini, waktu dia datang kepada Bapa, dia katakan dalam ayat yang ke-18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang rupahan Bapa. Sekarang kita lihat di dalam kesusahannya, anak ini baru sadar, baru tahu. Nah, kadang-kadang kita lupa, sekarang waktu kita berjalan, menurut kita rasa nikmatnya berperjalanan hidup itu, ya jauh dari Tuhan, berjalan menurut maunya kita mulai rasakan, aduh nikmatnya kalau jalan mau ikut maunya kita, ya. Baru kita nikmati, aduh enak ya kalau berjalan gak ikut maunya Tuhan. Ikut maunya Tuhan banyak larangan. Ikut maunya Tuhan ini gak boleh, itu gak ada, seperti ada batas, seperti ada tembok. Waktu kita berjalan, aduh rasanya enak ya, nyaman ya. Dan saudara, seringkali hal ini terjadi dalam hidup kita. Di dalam situasi-situasi seperti itu. Dan kalau kita sudah kepentok, kebentur dengan perjalanan kita mengalami kesulitan, baru kita datang sama Tuhan. Baru kita mulai berkata dan mengakui, kalau saya datang kepada Tuhan, Tuhan adalah Allah yang mengampuni. Dan yang ketiga, saudara, di dalam proses kesulitan,
manusia seringkali baru bisa mengenal siapa Bapaknya, siapa Tuhannya, dan dia akan berkata ya bahwa secara sesungguhnya Bapa itu suka dengan sebuah perubahan. Bapak suka dengan perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Si bungsu waktu dia datang kepada Bapa, sekarang dia siap untuk mengubah pribadinya. Yang buruk, yang rusak, yang sudah menyakitkan hati Bapa, bahkan melukai hati Bapa. Waktu dia datang kepada Bapa, dia siap untuk berubah. Dia siap untuk berubah dan diubah. Sewaktu kita lihat sekarang waktu Bapak melihat anak ini datang, saudara, kita lihat Bapak berlari menjemput anak itu. Bapak tidak bersembunyi. Waktu melihat si bungsu datang, Bapak tidak menyembunyikan dirinya. Dan dia tidak menutup mukanya untuk tidak melihat anaknya datang menghampiri dia. Tetapi kita lihat dalam Alkitab justru dikatakan Bapak itu dia berlari. Waktu dia melihat dikatakan anak itu datang, dia berlari. Dia peluk, dia cium. Bahkan bukan itu saja. Saudara, dikatakan firman Allah, Bapak menyuruh hamba-hambanya untuk membuat satu pesta yang besar. Memberikan jubah, memberikan perhiasan. Memperbaiki kehidupan yang rusak. Memperbaiki keadaan anak bungsu yang sudah menghilang dari Tuhan. Saudara, inilah tiba Bapak suka dengan perubahan. Di waktu kita datang kepada Tuhan, saudara, kita harus siap untuk berubah. Ya, bukan saja diubah, tapi juga berubah. Berubah dari apa? Berubah dari semua sifat-sifat kita yang buruk. Sifat-sifat yang tidak yang menandakan kita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Sifat-sifat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di waktu kita datang kepada Tuhan, saudara, kenalilah hatinya Tuhan. Tuhan mau waktu kita datang kepada Dia, kita siap, kita mau dirubah. Kita mempersiapkan diri kita untuk dirubah. Karena Tuhan, karena Bapa suka dengan yang namanya perubahan. Perubahan. Berubah dari yang baik, bukan jadi yang jahat. Ya. Tapi berubah dari yang jahat menjadi yang baik. Dari yang negatif menjadi yang positif. Jangan sebaliknya, setelah kita mengenal Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, yang dulunya kita menjadi orang yang baik, lalu mengenal Tuhan, justru kita semakin rusak. Atau dulu sebelum kita datang kepada Tuhan, kita memang mengaku kita adalah orang yang buruk, memiliki sikap-sikap yang banyak kali melukai hati Tuhan. Tetapi setelah kita datang kepada Tuhan, kita bukan berubah, mengalami satu perubahan, tapi justru kita semakin menyakitkan hati Tuhan. Jemaat Tuhan yang mendengar firman hari ini, dengar baik-baik. Jangan sampai kita harus jatuh dulu dalam kesulitan baru kita mengenal hatinya Bapa. Melainkan sebelum masa sulit itu datang mari kita mau kenali hatinya Bapa. Sebelum masa yang sulit datang, sebelum hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi dalam hidup kita, datang dalam hidup kita, mari kita mau kenali lebih dahulu hatinya Bapa. Saudara, hari-hari ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar dalam perekonomian, dalam pekerjaan, dalam kesehatan. Sepertinya kita dihantui dengan ketakutan, dengan kekhawatiran apa yang kita akan hadapi di depan kita. Dan ketahuilah firman Allah berkata, kalau saudara baca dalam Injil Matius pasal yang ke-24, di sana saudara baca satu pasal ya, tentang keadaan akhir zaman. Ya, demikian juga dalam kitab Wahyu, nubuatan dalam kitab Daniel. Saudara, apa yang kita alami hari ini belum seberapa. Hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan jauh sebelumnya itu akan terjadi, akan
kita. Kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita hari ini, mari kita mau kenali hati Bapa. Kita mau lebih dekatkan diri kita dengan Tuhan. Kenalilah Dia. Kalau kita mengenal hati Bapa dengan sungguh-sungguh, dengan benar, apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, kesulitan apapun yang datang dalam hidup kita, sebesar apapun masalah yang menimpa hidup kita, saudara, kita bisa tetap tenang. Karena kita yakin Allah ada bersama dengan kita. Karena kita yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dan kasih-Nya itu tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Di dalam kesalahan kita, di dalam kecerobohan kita, kalau kita kenali Allah dengan benar, sekarang kita akan bisa berkata dengan yakin, waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kesalahan kita. Dan Dia tidak akan pernah ingat lagi semua kesalahan kita. Di waktu Tuhan mengampuni semua kesalahan kita, maka di sana ada sesuatu yang baru akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mengenali Allah dengan benar, maka perubahan-perubahan itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Perubahan secara pribadi dalam hidup kita. Kalau pribadi kita sudah mengalami perubahan di dalam Allah, maka otomatis dalam hal-hal ekonomi, baik hal-hal pekerjaan, hal-hal kebutuhan, itu pasti juga Allah akan pulihkan dalam hidup kita. Itu juga Allah pasti akan perhatikan dalam hidup kita. Renungkan firman Tuhan hari ini. Dan biarlah renungan firman Allah hari ini, saudara, boleh mengingatkan kepada kita betapa pentingnya untuk kita mengenal hati Bapa. Jangan tunggu kita hidup sulit terlebih dahulu. Jangan sampai kita ada di titik yang paling rendah dulu baru kita mau mengenal Tuhan. Mari saudara, sebelum kesulitan itu lebih banyak datang dalam hidup kita, kita mau lebih dekatkan diri kita dengan Tuhan. Kenali Tuhan, baca firman, dengar firman, bangun persekutuan yang benar dengan Tuhan bersama dengan keluarga. Kesempatan buat kita, saudara. Saya rasa tidak mungkin sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita ambil segi positifnya, situasi yang sedang kita hadapi hari ini, saudara, sesungguhnya ada sesuatu yang Allah mau bagi kita, bagi keluarga-keluarga kita. Mungkin sebelum peristiwa COVID ini terjadi, ya, seringkali mungkin orang tua ya kurang banyak bertemu dengan anak. Kurang banyak komunikasi dengan anak karena sibuk dengan pekerjaan. Anak mungkin kurang berjumpa dengan orang tua. Orang tua pergi kerja, anak masih tidur. Orang tua pulang, anak sudah tidur. Tetapi kesempatan yang begitu indah, ya. Saudara, coba kita ambil, pikirkan hal yang positifnya. Bahwa sesungguhnya firman Allah katakan apa yang Tuhan buat itu selalu baik buat kita. Dalam kondisi seperti ini, saudara banyak berkumpul dengan keluarga. Saudara banyak berkomunikasi dengan keluarga. Dan kesempatan yang indah ini, mari saudara pergunakanlah dengan baik bersama dengan keluarga. Ajak keluarga saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Ajak keluarga saudara, anak mungkin di sana ada mantu, ada cucu, ada orang tua, ada mertua. Ajak mereka, bawa mereka untuk mengenali hatinya Bapa. Ajak mereka untuk mengenali hatinya Tuhan. Apa sih sebenarnya maunya hatinya Tuhan buat kita? Ajak mereka. Bapak-bapak sebagai imam di dalam rumah tangga, ada satu tanggung jawab yang harus saudara pegang. Saudara, mari bawa keluarga untuk utuh, ada utuh di dalam hadiratnya Tuhan. Bawa keluarga bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Daud dia berkata dalam Mazmurnya pasal yang ke-62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya percaya saudara,
Kalau setiap keluarga membangun persekutuan dengan Tuhan, dan setiap keluarga rindu untuk terus mau mengenal Tuhan, dan terus menggali firman, dan menggali, dan terus lebih mendekat dengan Tuhan, dan terus ingin mengenal dan mengenal Tuhan, dan mengenal hatinya Bapa. Saya percaya, sekalipun dunia ini bergoncang, sekalipun keadaan ini tidak menentu, tapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita akan mengalami ketenangan. Kita akan mengalami damai sejahtera. Kita akan mengalami perlindungan Tuhan. Karena kita percaya Allah ada bersama dengan kita. Nah, puji nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kepada kita semua. Mari sama-sama saya jemput saudara bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian yang berkata, penolong yang selalu setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kita naik. Bapa ada di dalam semua yang sedang kau hadapi hari ini. Dia ada. Dan tak kala Dia hadir dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, maka engkau akan merasa tenang, engkau akan merasa damai, engkau akan merasa sejahtera. Karena Dia sangat mengasihi engkau. Dia sangat mengasihi keluarga saudara. Dan Dia mau tolong kepada kita. Bawalah hidup kita kepada Tuhan. Penolong yang selalu setia. Yang selalu setia. Yesus. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Mengajarkan kami Tuhan untuk lebih dan lebih dekat lagi kepada Bapa Tuhan. Percaya Tuhan, sekalipun kami jauh Tuhan, Kau Allah yang gak pernah jauh dari hidup kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, di hari-hari ini Tuhan, hari-hari yang semakin dalam suatu kesulitan Tuhan, kami percaya bahwa Kau Allah yang selalu dekat hidup kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, kami juga boleh selalu semakin dekat kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan, biarlah kami boleh melakukan dalam hidup kami Tuhan, kami boleh menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, Ibu Gembala yang sudah melayani kami lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan terus pakai dimanapun dia berada melayani Tuhan, menjadi saluran berkatnya Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan membawa korban persembahan, dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan bisa menyalurkannya di rekening yang tertera di bawah ini atas nama Sivera. Tuhan Yesus memberkati. Kota akan disampaikan Ibu Gembala. Puji Tuhan, warta jemaat saudara, setiap malam jam 7 mari kita mau ambil waktu untuk berdoa, khusus untuk bangsa dan negara kita, buat pemerintahan kita, bahkan buat para medis, sukarelawan, bahkan mereka yang sakit di karantina di rumah sakit maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita mendoakan biarlah peristiwa ini, keadaan negara kita yang boleh cepat berlalu, dan saya percaya kalau umat Tuhan bersatu berdoa, saya yakin Tuhan akan bekerja dan mujizat Tuhan akan dinyatakan di dalamnya. Nah, puji Tuhan, untuk besok Jumat ada doa puasa. Sekarang mari kita mau ambil kesempatan untuk berdoa dan berpuasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kepada kita sekalian, saudara yang ibadah di rumah. Biarlah saudara tetap terus lakukan ibadah saudara dengan tekun, dengan setia bersama dengan keluarga, baik minggu pagi jam 7 maupun sore ya, jam 6:30. Dan Tuhan kiranya memberkati kepada kita semua. Saya jemput saudara bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Setiap orang harus tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Setiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Yesus tetap bersama. Yesus Di akhir dari ibadah kami datang lagi kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa pimpinan Tuhan dari awal ibadah hingga akhirnya. Berkatilah semua hamba-hambamu yang sudah mengambil bagian dalam seluruh pelayanan hari ini. Baik WL, singer musik, baik kolektan, LCD, pendoa syafaat. Tuhan pakai, Tuhan memberkati dengan hikmat kalimat dan pengurapan Tuhan yang semakin bertambah. Dan Tuhan berkati dengan berkat jasmani dan rohani yang terus mengikuti dalam setiap langkah-langkah mereka. Berkatilah semua umat-umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Baik mereka yang ada di dalam rumah-Mu, baik mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, mari Engkau turunkan berkat yang sama di atas kami semua. Berkatilah rumah tangga mereka, berkatilah kesehatan mereka, berkatilah Tuhan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Engkau Allah Yehova Jireh yang sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada, yang akan mencukupi semua kebutuhan umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, jagai dan lindungilah
baik Tuhan dimanapun mereka berada, dalam aktivitas mereka, Tuhan terus menyertai, beri kepada umat-Mu tubuh-tubuh yang sehat, tubuh-tubuh yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap persembahan yang mereka bawa kepada Tuhan, Tuhan membalasnya 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Dan umat-Mu yang telah mengembalikan milik-Mu serta mempersembahkan syukur mereka, Tuhan buka tingkap-tingkap langit dan curahkanlah berkat-Mu sesuai dengan perkataan-Mu di atas setiap umat-umat-Mu yang setia melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, kuatkan kami semua umat-Mu, tampillah iman-iman kami. Tuhan, biarlah bawa kami untuk semakin mengenal Engkau, bahkan semakin tenggelam di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami ya Tuhan, bahkan pemerintahan kami, lingkungan kami. Tuhan, biarlah Engkau tolong Tuhan, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa kami, Engkau berikan hikmat marifat atas kepemimpinan semua pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam mengatasi Tuhan, oh Tuhan Yesus, masalah yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah Tuhan turun campur tangan, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu, buatlah keajaiban-Mu Tuhan. Setiap kali umat-Mu berseru kepada-Mu, kami yakin Engkau mendengar dan Engkau yang akan menjawab setiap doa-doa kami ya Tuhan. Kami yakin kuasa Tuhan bekerja dan sedang bekerja di tengah-tengah bangsa kami, negara kami, dan kami yakin pemulihan akan terjadi, kuasa akan bekerja, mujizat terjadi di dalamnya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mau akhiri ibadah kami Tuhan hari ini. Tuhan menyertai kami dimanapun kami melangkah, Engkau ada menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik bagi kami. Kita angkat tangan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, penyertaan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Dari sekarang, besok dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan kami akhiri ibadah kami dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan.